keterangan dari adik nyokap gue itu ada tamu dateng nggak habis-habis nanyain bokap gue nih, dipikir sama adik nyokap gue itu bener tamunya bokap gue. Jadi bener-bener manusia gitu. Manusia, karena dilihatnya nyata. Itu jam berapa itu bang? Pas Itu malam atau siang? enggak, itu sore. Sore. Itu sore abis maghrib. Udah masuk ke portal inilah. Ya itu udah, kalau kata orang Jawa sengkolo kan. Ngesot nih, sambil ntar ketawa, ntar nangis, ntar teriak-teriak. Lu masuk ke dalam berapa menit itu ada macan dari belakang tuh, itu keluar Det, gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Angga, host Balai Misteri, yang katanya mirip Jarod Serigala Terakhir nih 11-12. Kali ini gue bukan kedatangan narasumber ya, tapi gue kedatangan partner nih. Partner dari Balai Misteri juga. Siapa lagi kalau bukan Bang Ari. Mana bang, kabarnya bang? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan saya ke sini? Kalau ini kan ya gue sendiri, gue udah tinggal nungguin lu. Ya, kan? Jadi Bang Ari mau cerita tentang apa nih bang? Sebenarnya nih gue cerita rumah gue sendiri, kejadian-kejadian mistis yang ada di rumah gue nih. Justru yang ngalamin itu orang lain. Sedangkan gue sendiri pernah sih beberapa, nyokap gue, bokap gue juga beberapa, tapi lebih banyak tuh dan sering orang lain dan orang sekitar. Tahan dulu Bang Ari ceritanya. Oke. Nah, buat sobat-sobat Balai Misteri, supaya Bang Ari nih mau cerita lagi, membawakan cerita-ceritanya dengan baik atau dengan sering di sini, minta supportnya buat kalian untuk selalu like, comment, share, and subscribe tentunya. Langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Kupas Misteri. Sikat Bang Ari. Oke. Gue tinggal di Bojonggede itu dari kecil. Awalnya emang gue sama bokap gue tuh satu keluarga ngontrak di Pondokopi. Akhirnya alhamdulillah karena bokap gue baru pulang belayar, kebelilah rumah yang di Bojonggede. Tapi gue kasih tahu dulu itu rumah di Bojonggede gue itu kayak kereta, bentuknya panjang dari barat ke timur. Itu kisaran tahun berapa tuh bang buat lu patin? 90-an itu gue. Udah jadi, lu beli udah jadi? Gue beli udah jadi. Luas tanahnya itu 150 meter. Bangunannya itu cuman 50 meter tapi manjang. Berarti masih ada space kan. Waktu gue nempatin itu posisinya emang masih manjang begitu. Terus sebelah kiri buat kita keluar ke pinggir jalan. Jadi jalan kampung nih, gang. Gue tahu ya kan. Lu tahu dah. Gue tahu. Terus yang sekarang posisinya teraso itu, gue usaha teraso kan, gue usaha teraso kan. Nah itu dulu itu dibikin taman sama bokap gue. Di situ tuh masih banyak rawa, masih banyak ilalang. Jadi emang gak sepadat sekarang tuh dulu enggak. Masih. Posisi dulu tuh depan rumah gue cuman ada satu rumah, terus tanah kosong, rumah lagi di bawah tuh jauh. Nah di sebelah kiri gue itu kebun kosong, masih ilalang. Depan kebun kosong ini kan ada jalan setapak tuh. Itu kebun kosong juga tuh. Jadi masih banyak kebun lah. Sebelah kiri rumah gue itu rumah yang rumahnya emang udah gede, udah bagus. Cuman rumah gue doang yang belum gitu kan. Nah, di tahun yang sama bokap gue berangkat belayar. Jadi tinggal di situ tuh cuman nyokap gue,
gua sama adik gua baru bertiga nih. 3 orang. Belum ada yang bontot. Si Akbar kan bontot tuh. Jadi kalau zamannya dulu tuh setiap hujan di Bojonggede itu pasti mati lampu. Dan anginnya itu gede banget. Suatu hari gua sama nyokap gua sama adik gua itu dapet tuh suasana yang hujannya gede banget. Mencekam lah gitu. Mencekam tuh. Pokoknya gue bertiga-tiga doang, mana jauh dari mana-mana kan, ibaratnya jauh lah. Gue nggak kenal sama tetangga pas segala macem karena baru. Sampai asbes rumah gue tuh keangkat semua. Jadi bocor tuh udah semua tuh. Gua, nyokap gua, adik gua tuh nangis tuh di ruang tamu karena ngeliat tragedi itu kan. Akhirnya dari situ baru mulai tetangga-tetangga tuh pada dateng bantuin. Terus kebetulan juga di situ emang ada saudara dari bokap gua juga bantuin juga kan buat ngebenerin. Setelah kejadian itu bokap gua pulang dari berlayar lagi, berarti udah 1 tahun kemudian kan. Dibulgar. Jadi dirubah jadi rumah yang sekarang. Yang tadinya lurus, sekarang bentuknya L. Ya kan? Yang ngerjain pembugaran rumah gua itu kakek gua, mbah gua. Nyokap gua kan dari Solo. Jadi mbah gua yang ngerjain sama orang-orang mbah gua ada tuh. Dari Jawa ya? Dari Jawa. Mbah gua sempet bilang kalau rumah ini tuh ada penjaganya. Suatu saat pasti dia akan menunjukkan wujudnya gitu kan. Gua saat itu tuh masih kecil, tapi kemarin nih gua korek nyokap gua nih, nanya-nanya nyokap gua gimana sih di situ ada apa aja gitu. Jadi usulnya lah gitu. Iya, jadi cerita ini gua dapat dari nyokap gua nih, dan gua juga pernah mengalami. Setelah pembugaran semuanya direnovasi, mulai nih ada yang terjadi. Setelah mbah gue pulang, nyokap gue masih punya adik yang cewek kan. Adik yang cewek yang di kampung itu ke Jakarta ngebantuin dah, karena nyokap gue sama adik gue doang bertiga. Berempat nih. Iya berempat, jadi berempat buat ngebantuin ngurusin rumah sama ngurusin anak-anaknya gitu kan. Baru sebulan dia ada di situ kayak orang kesurupan. Gua sama nyokap gua sama bokap gua sama adik gua nih pergi ceritanya ke Depok. Jadi dulu tuh mall cuma satu, Depok doang. Setelah gua pulang dari Depok, nyokap gua sama bokap gua tuh kaget karena di ruang tamu itu udah berceceran botol-botol yang ada di dalam kulkas. Botol-botol di dalam kulkas tuh udah ada di meja ruang tamu semua, dan makanan yang di dalam kulkas itu keluar semua. Gue potong nih bang, bibi lu itu adik dari ibu lu itu ada nggak di situ? Ada. Oke, lanjut bang. Ada. Nah, kopi, susu, teh itu semua ada di sana di meja itu. Ya kan? Nah, bokap gue sama nyokap gue nanya dong, Sri, ini kenapa? Kok pada keluar semua? Oh, Bayu itu tadi ada tamu banyak banget nyariin Mas Dedi. Mas Dedi bokap gue. Keterangan dari adik nyokap gue itu ada tamu dateng nggak habis-habis nanyain bokap gue nih. Dipikir sama adik nyokap gue itu bener tamunya bokap gue. Jadi bener-bener manusia gitu? Manusia, karena dilihatnya nyata. Itu jam berapa itu bang? Pas itu malam atau siang? Itu sore. Itu sore abis maghrib. Udah masuk ke portal inilah. Ya itu udah, kalau kata orang Jawa sengkolo kan. Sandekala. Sandekala. Nah akhirnya dia ketok-ketok, dia masuk. Saya mau nyari Mas Dedi. Oh lagi keluar. Ya udah, tunggu aja sebentar kok, dia cuman ke Depok doang gitu. Ya udah masuk deh. Masuk ternyata ada lagi. Itu menurut
ipar dari bokap lu itu berapa orang bang kira-kira gitu? Wah, itu nggak bisa dihitung. Kalau dia bilang itu kisaran puluhan. Banyak Jadi banget. puluhan orang yang datang. Penuh dong itu seabrek-abrek di situ. Penuh. Bokap gue tuh emang orangnya gini. Kalau belanja bulanan Sekalian. sekalian. Jadi semuanya tuh satu kulkas tuh penuh dah. Nyokap gua sama bokap gua nanya, "Ini ada apa, Sri? Tadi ada tamu banyak banget. Sedangkan dia ada di dalam kamar." Nggak nyoba buat nanya atau nemenin gitu, Enggak. Usia dia itu kan masih remaja ya, habis lulus SMA. Jadi mungkin karena dia pikir temennya bokap gua terus habis itu lebih tua, malu kali lah, ada rasa malu. Orang Jawa gitu. Malu lah gitu. Akhirnya ya udah habis ditaruhin semua sajikan gitu, suguhin. Dia masuk lagi ke kamar, biarin tamu ini nunggu gitu. Emang tamunya sebanyak apa, Sri? Sampai dikeluarin semuanya. Banyak banget, Mbak, itu. Puluhan mah ada. Tamunya kayak gimana? Tamunya itu pada pakai sorban. Terus udah gitu ada lagi yang pakai pakaian biasa. Ada lagi yang pakai cuman bawahnya tuh kayak celana pendek. Oh, enggak kan, ini laki semua nih. Kirain nggak ada yang perempuan. Nggak ada, laki semua. Celana pendek. Terus atasnya cuman pakai kayak pangsi gitu. Baju yang cuman begini doang nih, kayak lu nih gini dulu. Kayak gini. Nah, udah. Siapa, Sri? Nggak tahu, Mbak. Itu pokoknya nanyain Mas Dedi. Akhirnya semuanya masuk, Mbak. Kamu gimana, ada tamu kok disuruh masuk semua? Ntar kalau barang-barang ada yang hilang gimana? Aku nggak tahu, Mbak. Pokoknya aku sajiin semuanya, habis itu aku masuk tinggal ke dalam lagi karena aku malu. Tamunya itu laki semua. Jam 8 gua sama bokap gua sama nyokap gua tuh udah sampai jam 8. Jam 9 malamnya si Sri ini teriak terus abis itu nangis ntar ketawa ntar nangis lagi. Nyokap gua sama bokap gua tuh bingung kan, ini ada apa sih ini? Belum kepikiran kalau itu hal gaib gitu. Nah, setelah kita dilihat sama nyokap gue sama bokap gue, dia udah nggak bisa jalan. Si Sri ini? Iya, ngesot nih, sambil ntar ketawa, ntar nangis, ntar teriak-teriak. Saat itu gue masih terekam di otak gue ya, gue takut buat masuk ke kamarnya dia, karena gue nyaksiin sendiri nih, dia lagi ngesot tuh sambil nangis, teriak, ketawa, gitu-gitu tuh. Gue apal deh pokoknya. Ntar nangis, ntar gitu-gitu, ntar teriak-teriak. Jadi misteris ya? Iya, ya gue sebagai yang masih umur SD gitu kan ngeliat begitu, gue juga nggak berpikir kalau itu apa gitu kan. Bingung lah ya. Bingung nih, Leslie kenapa sih? Karena selama sebulan itu dia ada di rumah gue, itu baik. Dan dia nggak pernah keluar rumah. Dia itu keluar kalau ke warung, ya kan, belanja. Nah itu dia keluar baru. Tapi kalau misalnya sehari-harinya di rumah, jagain gua, adik gua, ngajarin baca, ngajarin nulis. Dipanggil lah orang pinter lah yang bisa di situ. Dipanggil orang pinter, dibacain sama ustadz tuh di ruqyah apa segala macem. Nggak bisa, masih tetap begitu. Selama seminggu masih kayak gitu juga. Dipanggilin orang-orang pinter dari mana aja nggak bisa. Akhirnya bokap gue memutuskan nih untuk dibawa ke Jakarta, ke rumah adiknya nyokap gue yang lain. Beda lagi nih. Beda lagi gitu. Pas dibawa ke rumah adik nyokap gue,
itu di ruqyah sama orang sana lah gitu kan, diobatin. Itu terungkap gini, si Sri ini ternyata dapat gangguan dari rumah, Dari sosok penunggu penunggu rumah lu nih. rumah gue itu ternyata yang di kamar itu ada 5 sosok Ini kamar yang ditempatin yang si Sri. Iya, yang ditempatin Oke. Sri ini 5 sosok, semuanya jin. Ini bukan cuma dari keterangan orang yang bisa nih, tapi orang-orang sekitar yang emang orang asli situ. Kalau orang lewat situ, itu ngeliatnya itu istana. Kalau malam, jadi rame banget. Jadi bagi orang yang punya Kelebihan itu cara ngelihat rumah lu itu beda gitu. beda. Dan di situ ada mata airnya. Di kamar itu ada mata air di dalam. Jadi kalau misalnya musim kering, tetangga gue pada kekeringan, kalau gue kagak. Itu tapi ketutup kan? Ketutup. Kok bisa tahu itu? Nah, bokap gue bikin sumur baru kan, kalau dulu zaman dulu nggak ada satelit lah ya, nggak ada kan. Baru semeter udah ketemu air. Ini banget dong, dangkal banget ya. Dangkal. Si tukang sumurnya nih bilang, Pak ini kayaknya deket sama mata air Pak. Buktinya ini baru semeter aja udah ketemu air. Berarti ada mata air di sekitar sini. Berarti make sense dong sama yang orang ceritain kan. Tempat ya lah. Orang-orang pintar yang bilang kalau rumah gue tuh ada mata airnya gitu. Beberapa bulan kemudian gue tempatin tuh kamar. Di situ sebenarnya masih biasa aja sih gue, malah nyaman sih. Itu kan nyaman. Jadi gue gue nggak diganggu. Tapi gue sempet sakit lama tuh di kamar itu. Gue sakit sekitar seminggu. Bokap gue bilang gini, udah lu tidur di luar dulu, jangan di sini. Akhirnya gue tidur di luar nih, di ruang tamu. Ruang tamu ada pintu kan, akses yang mau ke ruang nonton TV. Ya begitu kan, temboknya gitu doang kan. Nah itu gue ngeliat ke situ, sosoknya hitam, agak tinggi, tapi nggak berbulu. Gue ngeliatnya cuman kayak orang biasa gitu, tapi lebih tinggi. Posturnya lebih tinggi daripada manusia biasa umumnya gitu kan. Karena gue takut, akhirnya gue buang muka dong. Gue balik badan nih ke arah jendela yang besar tuh, yang kaca. Iya. Nah pas gue balik ke sana, itu kelihatannya pandangan jauh banget loh tuh jendela. Tapi gue nggak mikirin kalau itu hal aneh, enggak. Gue mikirnya kalau itu tuh halusinasi gitu. Semenjak gue pindah tidurnya di ruang tamu itu normal, 3 hari gue sembuh. Itu penyebab lu sakit selama 1 minggu ini. Sebelumnya lu apa? Ingat ya lu? Belum tuh. Intinya lu sakit aja tiba-tiba. Sakit. Gak mikir ada apa nih gitu. Enggak, gue mikirnya notisnya sakit gue gitu. Sekitar setahun kemudian, karena bokap gue nganggur tapi punya pengalaman di pelayaran, akhirnya bokap gue kerja sama PT Pelayaran. Ya tugasnya bokap gue cuma nyari tenaga kerja pelayaran nih. Oh iya. Dari daerah lu tuh. Banyak. Kayak pasporan gitu. Pasporan, nah. Yang buat keluar negeri tapi. Iya emang keluar negeri. Dateng 4 orang ke rumah gua, jadi training di rumah gua tuh. Training cara masang pancing. Nah itu gue belajar juga sebenarnya. Terus cara ngiket tambang. Nah gue belajar, belajar. Akhirnya sampai gue deket sama 4 orang ini. Nah 4 orang ini kalau dibilang kosong enggak, karena gue setiap malam, dia kan tidurnya di kamar gua nih, kamar bujang gua yang di tempat nama Lesri itu kan. Yang satu itu suka sholat malam, wirid gitu, zikir. Nah dia suka begitu. Ada suatu hari mereka tuh ngobrol, tapi gua lagi tidur. Mereka menyaksikan kalau gua itu bisa ngomong Jawa, bisa ngomong Sunda.
Padahal aslinya gue nggak bisa Jawa, nggak bisa Sunda. Tapi posisi lu tidur deh. Posisi gue tidur pules sampai pagi. Itu yang tahu lu bisa ngomong Sunda atau Jawa ini yang biasa sholat atau semuanya itu? Semuanya berempat-empatnya ini saksi. Tapi dia punya pikiran emang mungkin bisa atau gimana, atau lah kok nih bocah aneh atau gimana, kan di umur segitu kan mungkin kayak gitu ya, atau gimana tuh? Dia tahu kalau gue emang nggak bisa bahasa Jawa. Karena dia ngobrol bahasa Jawa aja ya, mau dia ngejelekin bokap gue ya karena berangkatnya lama ibaratnya gitu ya. Ngedumel lah ya. Ngedumel lah gitu, mau ngomong apa aja gue nggak ngerti. Nggak bisa gue laporan ke bokap gue gitu karena gue nggak ngerti. Nah ini saat gue lagi tidur, dia tuh ngeliat gue lagi tidur gini, bangun, duduk, sila. Udah gitu dia heran kan berempat nih. Heran, dia deketin. Hari kenapa itu? Hari kenapa? Dia deketin terus tanya, Ri, kenapa? Bangun gitu. Tapi posisi gue masih merem. Yang satu pakai bahasa Jawa. Ya gue nggak tahu ya dia ngomong apa. Sama gue ditimpalin pakai bahasa Jawa. Ditimpalin pakai bahasa Jawa tapi marah. Responnya marah. Berarti ya gue nggak ngerti juga ya. Ini masih cerita dari mereka berempat nih yang paginya. Nggak paginya, siangnya dia cerita mereka nih. Yang satu yang bisa jikirin nih, yang biasa sholat malam ini, dia kan anak pesantren. Akhirnya dia ngomong, bah gini. Nah gue nimpalin pakai bahasa Jawa. Karena mungkin yang satu lagi lama di daerah Jawa Barat, dia ngomong pakai bahasa Jawa Barat nih ceritanya. Bahasa Sunda lah. Bahasa Sunda. Ngomong ke yang lain nih, kayak bahasa Sunda. Ternyata gue ngerti, gue balikin. Bingung kan mereka berempat. Loh ini kan gue pakai bahasa Sunda biar dia nggak ngerti. Ternyata dia ngerti juga, ngebalikin pakai bahasa Sunda gitu. Paham juga. Iya paham juga kan. Setan paham juga. Kata dia sih, gue balik lagi ke posisi semula tidur. Dia nanya gini, Ri, lu ngerti nggak bahasa ini? Dia pakai bahasa Jawa nih. Ya nggak ngerti lah. Serius lu nggak ngerti gue. Akhirnya yang satu lagi, kalau bahasa ini pakai bahasa Sunda nih. Yang nggak ngerti juga gue. Walaupun nyokap gue Jawa, gue nggak bisa bahasa Jawa karena gue lahir di Jakarta. Walaupun bokap gue ada darah Sundanya, gue nggak bisa bahasa Sunda karena gue lahir di Jakarta. Kalau lu ngomong begitu ke nyokap gue atau ke bokap gue mungkin bisa, gitu kan? Akhirnya, lu serius nggak bisa? Kagak bisa gue, nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa. Lu boleh percaya, boleh enggak? Semalam lu itu bahasa Jawa lu bagus, bahasa Sunda lu bagus. Bahasa Jawa lu kalau orang ngapak jarang ada yang ngerti, tapi kromo. Bahasa-bahasa keraton gitu. Iya, bahasa Sunda lu juga sama. Bisa halus, tapi marah. Dua-duanya nih, walaupun halus tapi marah. Kan gue tidur, gue nggak ngapa-ngapain. Ya gue nggak tahu, tapi gue rasa itu yang ada di kamar lu. Ternyata yang jikir ini pernah diliatin. Oh, dia tahu. Dia tahu sesuatu yang ada di kamar lu nih. Iya, dia pernah didatengin sama, bukan aki-aki ya, orang gede ya, setengah baya lah. Minum dulu lah. Santai. Di sini mau santai, guys. Slow. Dia itu pernah bilang gini, di sini jangan macem-macem karena ini daerah saya. Dan kalau mau macem-macem di sini, tanggung sendiri akibatnya. Nah, juga ya. Dan gue nggak begitu aja percaya kan. Dan 3 orang yang
yang nggak sholat malam ini kan mungkin nggak tahu kan. Nggak tahu. Apa nggak ada pikiran mungkin ngigo atau apa gitu. Mereka tuh makanya kalau malam tuh suka ngobrol, ternyata ngobrolin masalah yang di kamar gua ini. Ini yang di sini, ini, yang ini, yang ini gitu kan. Nah mereka tuh pas lagi ngobrolin itu, gua terjadi kayak gitu. Oh lagi diomongin Iya. tiba-tiba, gua nih ada gitu. Iya kayak gitulah. Bokap gua lagi tugas di luar kota, saudara gua ada satu keluarga tuh datang tidur di ruang tamu. Itu suami istri sama anaknya. Rencananya mau nginep 2 hari. Nyokap gue kan tidur di kamarnya dong. Gue tidur di kamar gue, dia di ruang tamu nih. Tengah malam istrinya bangun terus ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, pas dia mau lewat ke arah ruang tamu, ada yang diri agak tinggi dikit, agak gemuk, jadi perawakannya hampir mirip sama bokap gua. Oh, mulai menyerupai. Diliatin sampai tempat dia tidur di ruang tamu. Lu tahu kan kalau perempuan diliatin itu kan pasti risih. Iya. Ya kan? Dan apalagi itu jatuhnya ada ipar. Besok paginya dia minta langsung pulang. Udah ayo pulang. Suaminya juga bingung, kan rencana kita mau nginep 2 hari. Karena kan Bojong zaman dulu itu masih dingin, masih adem, masih seger. Nggak kayak Jakarta lah gitu kan. Akhirnya mereka pulang, rencana buat liburan di situ nggak jadi. Karena sampai rumahnya itu si istri cerita ke suaminya. Jadi suaminya ini adiknya nyokap gua. Malam ada Mas Dedi liatin aku aja. Ya aku risih lah gitu kan. Jadi aku nggak mau deh nginep situ lagi. Adiknya nyokap gua nelpon nyokap gua nih. Bayu, semalam Mas Dedi pulang enggak gitu. Mas Dedi lagi di luar kota, lagi nyari tenaga kerja. Ya dia belum pulang. Kan tadi pagi kamu pada pamit juga nggak ada Mas Dedi. Lah, aku pikir ada di kamar, kan aku pikir Mas Dedi udah sampai karena malam akhirnya tidur gitu kan. Sampai nggak sempet lah buat pamitan kita. Mas Dedi nggak ada, kamu kalau nggak percaya balik lagi aja. Baru cerita, kenapa istriku tuh minta pulang pagi itu? Karena istriku itu ngeliat Mas Dedi diri di depan pintu kamar Mbak, itu ngeliatin istriku takutnya diapa-apain. Mas Dedi belum pulang, masih di luar kota. Serem sih. Suatu hari bokap gua lagi ada di rumah, temen bujangnya bokap gua itu namanya Om Herman, gue manggil Om Herman. Dan dia tuh ternyata orang yang seneng sama hal-hal mistis. Dan sampai dia belajar ke Banten. Baru pulang nih ceritanya dia dari Banten, datang ke bokap gua. Mereka ngobrol di teras, sesumbar lah. Gue baru pulang nih, Dep, dari Banten. Lu mau ngetes ilmu gua kayak apa? Terserah gitu kan. Lu mau yang gimana ilmu gua? Lu mau kayak kebal? Gue bisa. Apa? Gue bisa. Gitu kan ceritanya. Gue nggak ada takutnya nih. Bokap gue cuma bilang gini, lu duduk di sini ya. Gue mau tinggal dulu ke dalam. Gue mau sholat dulu. Bokap gue bilang gitu. Akhirnya ditinggal. Bokap gue sholat, baru 2 rakaat, zikir sebentar. Itu temennya bokap gue udah panas dingin ngeringkuk di ruang tamu di sofa lagi begini aja. Yang Banten itu. Akhirnya bokap gue keluar, kaget ngeliat temennya kayak gitu kan. Dibangunin bokap gue. Man,
Kenapa man? Dad, gua mau pulang. Pulang, udah tengah malam mau pulang. Mau naik apaan lu? Gua takut Dad, gua takut. Takut apaan sih lu? Duduk dulu gitu. Duduk nih dia, duduk masih tetap gemeter kan, gigil gini. Dia cerita, lu masuk ke dalam berapa menit itu ada macan dari belakang tuh, itu keluar Dad, gede banget, warna putih hitam, itu keluar gede banget, ngadep ke gua, duduk ngeliatin. Gua sampai jatuh terbalik. Kenapa dia terbalik? Hah? Ya kan teras kan cuman begini kan. Nih. Dia lagi duduk gini sambil ngopi, ngerokok gitu kan. Menjengkang gitu. Iya, karena diliatin itu langsung dijengkang begitu dia. Bokap gua karena dia sesumbar kan. Dibalikin. Dari Banten lihat begituan aja takut. Sampai meriang-meriang begini. Terus kata dia, gua nggak pernah lihat macan segede ini gitu. Di tahun 2000 gua pindah ke Jakarta karena aktivitas bokap gua banyak di Jakarta gitu kan, dan kebeli rumah alhamdulillahnya di Jakarta di Pondokopi. Rumah yang di Bojong otomatis dikontrakin. Yang nempatin orang Islam tapi alirannya kali ya. Nggak paham. Jadi cingkrang gini, kalau laki tuh cingkrang, jenggot panjang gitu kan. Ya, istrinya bercadar, tutup banget. Gitu. Iya. Kalau ngejemur itu nggak boleh di luar. Jadi jemuran di dalam. Ini gue taunya pas mereka pindah, kita ngecek rumah nih. Ternyata rumah gue tuh udah banyak paku-paku, ya kan, udah wah kotor deh. Keterangan dari tetangga gue, mereka nggak pernah bertetangga, menutup diri. Jadi yang ke warung lakinya, gitu kan, istrinya di kamar di dalam aja, nggak pernah ngejemur, nggak pernah ngeliatan jemur juga. Ternyata jemurnya di dalam rumah gue. Pengap ya? Lah iya. Kena angin ya? Mereka itu pindah gara-gara gangguan. Diganggu juga. Jadi karena rumah gue tuh kotor, dibikin kotor sama mereka. Jadi tuh gangguan tuh kayak di dapur kayak orang nyuci, kayak orang masak, kayak orang apa. Ada aktivitas lah. Ada aktivitas lah, rame. Tapi kalau malam dia mau sholat sepi, nggak ada apa-apa. Istrinya ceritanya mau ke dapur nih. Istrinya mau masuk ke dapur, dibarengin sama keluarnya macan yang itu putih. Yang dilihat sama temen bokap gua. Tuh loncat itu macan gitu. Itu nggak nyakar apa? Ya enggak. Lewat loncat begitu aja. Kayak kucing ya? Kayak kucing. Sejak itu baru kejadian sering tuh kayak channel TV diganti-ganti. Tonton aja kali nggak? Iya, tontonnya. Mungkin ya kata gua lagi nonton ini lu malah ganti gitu kali ya kan. Gua udah mulai kerja, gua udah mulai stay di Jakarta nih. Bokap gua udah meninggal lah ya kan. Udah gede lah. Sebenarnya waktu bokap gue meninggal lah itu aja, satu hari bokap gue meninggal, mas gue yang dari kampung yang narik supir angkot di sini tuh ngeliat almarhum bokap gue. Bokap gue kan meninggal di Jakarta di rumah nenek. Jadi malamnya bokap gue meninggal, dia ngeliat bokap gue ada di situ. Korinya, iya mungkin. Karena kondisinya dia tuh mabok. Iya. Dia lagi mabok lah, jadi dia lihat itu. Itu keterangan dia ya, gue sih nggak tahu. Nah, ceritanya gue baru mulai pindah lagi tuh ke situ 2020. Buat usaha nih Teraso. Sebelum gue usaha,
sebelum gue usaha kan gue kerja. Nah, abis itu gue ceritanya mau gue menempati rumah itu lagi. Gue nih ya, karena di Jakarta kan ya gimana pergaulan bebas banget. Gue juga pengen menghindari lah gitu kan. Gue pindah ke sana sama anak bini gue. Waktu gue pulang kerja, nyokap gue bukain pintu gerbang nih. Nyokap gue bukain pintu gerbang, gue masuk. Baru parkir motor, nyokap gue baru tutup, itu ada batu pertama ya, batu kecil, enggak kecil, agak gede, cuman kalau jatuh tup gelinding gitu kan, gledek ke bawah tuh. Gue kaget dong, astagfirullahaladzim, apaan tuh? Gue tengok nyokap gue, kata nyokap gue gini, itu Ri, batu gede banget depan muka. Ini yang pertama nih, masa sih? Iya, kalau nggak percaya lu lihat aja gitu. Ya udah nih, biar ntar hari yang ngunci, mami itu aja, masuk aja gitu. Ya udah, nggak usah tanggung, kata nyokap gue gitu kan. Nyokap gue mau nyeklekin gini, batu kedua lebih gede lagi bunyi. Gluduk ke bawah. Yang denger bukan cuma keluarga gue, ternyata depan rumah gue denger sampai dia keluar, dan gue juga keluar. Bunyinya mungkin ya bunyi apa? Bunyinya dem gitu, kayak apa sih, batu gede jatuh ke tanah, dem gitu kan. Karena gue takut dituduh macem-macem nih ceritanya, gue nanya, bang, bunyi apaan ya bang? Nggak tahu gue Ri, gue juga malah mau nanya elu, itu bunyi apaan sih? Nyokap gue nyaut nih, tadi ada batu gede banget jatuh gelinding ke bawah. Abang itu tuh tetangga gue ngecek ke bawah, nggak ada batu. Nggak ada batu. Saksinya bukan bukan keluarga gua doang atau nyokap gua, enggak. Ada tetangga gua saksinya. Jadi bukan halusinasi. Gue mikirnya tadi halusinasi gua atau halusinasi nyokap gua gitu kan. Cuma yang lihat batu itu nyokap lu doang nih. Yang lihat batu itu cuma nyokap gua, yang jatuhnya tuh dari atas tuh. Dem. Itu nyokap gua doang. Gua denger, bini gua denger, tetangga gua denger. Yang lihat batunya nyokap gue doang, tapi bunyinya yang denger banyak. Jadi bukan halusinasi dong, itu kisah nyata gitu kan. Gue mikirnya apa gitu kan. Yaudah nih coba mami masuk aja. Gue nongkrongin di luar tuh, sampai ternyata tuh ada sosok tinggi, gede banget, itu cuman kaki doang ternyata. Lu lihat di mana itu? Itu gue lihat, gue lagi duduk di teras. Jadi sosok itu ada di luar pagar rumah gue. Kakinya doang. Ya cuman kan gue mikirnya itu batu gelinding gitu ya. Ternyata kayak ada bunyi hentakan itu bunyi hentakan. Dan nyokap gue ngeliatnya di penglihatan dia batu. Tapi kalau batu segede itu turun ke bawah pasti kelihatan dong. Iya. Ini enggak kelihatan. Ya udah, akhirnya gue masuk lagi ke dalam. Dan di situ beberapa kali gue juga mengalami hal-hal yang nggak enak juga kan. Apalagi semakin gue dewasa semakin gue sensitif aslinya. Sampai sekarang gue sensitif. Awalnya gue juga nggak notice. Setiap ada bau, entah nih bau bangke, entah bau anyir, itu pasti nggak lama besok, hari ini gue bau anyirnya atau bau bangke, besoknya gue sama bini gue berantem. Oh, ada sesuatu lah. Iya, yang ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda. Nah, terus gue notisnya setelah
adem. Gue nanya sama bini gue, tiap hari ini kita nyium bau bareng-bareng, besoknya pasti kita ribut. Gue ngomong sama bini gue tuh begitu. Iya sih Pak, ada apa ya? Ya nggak tahu lah. Jadi gue mikirnya gini, gue nggak notisnya karena gini, bau bangking, kok di kamar gue doang gitu. Gue pindah nih, ya kan, keluar buat nyari sapu atau apa, gue buat nyari bangke tikus gitu kan. Nah, pas gue keluar, gue masuk ke dalam, baunya udah nggak ada. Tapi pindah ke kamar yang lain, ke ruangan lain nih. Gue cariin, kok bangke di situ baunya awalnya kok bisa sampai kemari gitu kan. Sedangkan di sini udah hilang wanginya, bau bangkainya tuh udah hilang. Gue pindah ke ruangan lain, bau. Ntar ruangan ini udah nggak bau, ruangan ini nggak bau, di tempat lain bau. Jadi wanginya pindah-pindah nih, random. Nah, gue sama bini gue gini, ini jangan-jangan gitu gue, ini jangan-jangan ada something nih. Dan gue masih nggak notice lagi nih, gue masih menghiraukan aja. Kejadian ketiganya baru, kalau ini lebih aneh. Apa tuh? Pagi-pagi nih, bau duren di dapur. Padahal nggak ada yang makan duren. Ini boleh kalau misalnya gue ngomong sendiri ke lu nih, gue cerita ke lu nih. Kalau gue doang saksinya, lu boleh nggak percaya. Atau gue sama bini gue, lu boleh nggak percaya. Tapi lu bisa datang ke tempat produksi gue, lu tanya sama yang kerja. Itu pagi-pagi, bang lu habis makan duren bang, enak banget kagak bagi-bagi. Aneh ya. Nah, gue giniin, pala lu bejat. Makan durian dari mana gua? Yang gawe buset udah nggak dibagi, pala lu bejat lagi. Iya kan? Jalan. Pala lu bejat. Lu cek tuh di tempat-tempat mana kek, lu cek silahkan. Ada nggak durian? Dicek sama dia, nggak percaya kan anak buah gua. Lu pelit banget lu bang. Ya, lu cek. Dicek nih. Iya bang, ada di kulit durian. Tapi ngapa bau durian ya? Ya ngerti gua. Ya kan? Iya. Nah udah tuh, udah sini sarapan dulu. Biasa kan, gua ngopi dulu sebelum kerja nih. Gua ngopi dulu, ngerokok dulu, terus gua beliin sarapan yang kerja tempat gua. Habis itu lagi ngobrol, ngopi, ngerokok. Lu percaya gak? Tuh bau durian nyebar ke semuanya. Nggak cuman di dapur, itu sampai ke kamar bujang gua, ruang nonton TV, kamar gua, sampai ruang tamu. Bau duren. Ada yang injek durennya apa? Lah. Sendal. Pagi-pagi, bro. Oh iya sih. Iya kan? Aneh sih ya. Nah. Aneh. Pagi-pagi itu bau duren. Bang, ngapa? Gua tahu lu nggak usah ngoceh. Bau duren kan? Iya bang. Masa iya dari kamar, dari belakang sampai ke depan bau duren semua bang? Ntar kalau gue bilangin lu kagak percaya, gue gitu. Ngapa emangnya bang? Besok gue berantem sama bini gue. Untung nggak bau matahari. Ya. Iya gue gituin. Besok gue bakal berantem sama bini gue. Percaya gak lu? Gue gituin aja. Masa sih bang? Ya, lihat aja besok. Ntar lu buat lagi. Ya lihat aja besok. Tapi alhamdulillahnya ya nggak terjadi berantem. Karena gue sama bini gue udah mulai notice sejak bau durian itu. Gue langsung notice gini. Lu anteng-anteng jangan bikin masalah. Sholat zikir yang bener. Gue juga bakal sholat zikir yang bener nih. Kesimpulan gue, setiap rumah itu pasti ada penghuninya. Pasti ada. Ya kan? Tapi penghuninya positif atau negatif. Ya kalau misalnya kita sendiri ngebawanya positif, insya Allah bakalan positif, nggak bakalan ngeganggu apa-apa kan. Tapi kalau misalnya negatif,
ya udah terjadilah gitu kan, nasib lu gitu. Ya mungkin itu aja sih Bang cerita rumah gua. Nah, tadi nih buat Sobat Bal Misteri, cerita dari Bang Ari tentang rumahnya yang di Bojonggede yang ternyata menyimpan banyak misteri nih. Dan buat sesi tanya jawab ini gue mau nanya langsung nih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sedari tadi gue nyimak cerita dia nih. Pertanyaan pertama nih Bang, gue mau nanya kenapa bisa milih rumah di situ nih Bang? Almarhum bokap lu. Atau harganya lebih murah atau apa gitu? Kalau nggak salah ya, bokap gua beli rumah itu sama tanah seluas 150 meter itu, kalau nggak salah nih ya, 1.500.000 di tahun di tahun 90-an. Murah banget itu ya? Masih murah, Bojonggede itu masih murah. Iya buat ya rumah kan gue tahu kan buat segitu ukuran segitu ya murah banget itu. Iya. Kalau sekarang aja bisa gue bayarin nih Bang. Jangan. 2 kali lipat ya. Iya. Nah, yang mau gue tanyain lagi, pas lu beli tuh rumah, Nggak ada, gua, bokap gua yang beli. ya maksudnya kan bokap lu beli nih, maksudnya ada selamatan. Kalau di Jawa, gue kan sebagai orang Jawa nih ada selamatan atau pengajian lah biasanya kan gitu. Apalagi kan kita beli barang udah jadi nih, kita nggak tahu seluk beluknya nih rumah apa dulunya, histori nih rumah apa kan lu beli, apa bokap lu beli kan udah jadi nih. Lu ada pengajian atau selamatan gitu nggak Bang? Itu kayaknya gue lupa ya ada selamatan atau enggak ya, saat itu gue masih kecil jadi gue nggak inget. Tapi nyokap gue bilang gini, tahu nggak kalau itu rumah waktu pembangunan itu sebelumnya sama mbah gue itu ditanam telur angsa 4 juru mata angin. Sini. Iya, 4 juru mata angin. Kata mbah gua sih nih ya, menangkal hal gaib. Dan yang gue tanyain lagi nih tetangga lu nih yang sebelum lu di situ nih kan lu punya tetangga dong pasti walaupun nggak sebanyak sekarang kan. Pernah dengar cerita dari tetangga lu nggak Bang tentang rumah yang bokap lu beli dulunya inilah bekas ini atau segala macam gitu? Banyak. Waktu gue pindah ke Jakarta, rumah itu kosong kan. Orang-orang yang dari bawah, yang tinggal di bawah, lewat dari jam 8 nggak berani ke atas. Sebenarnya kan ada satu orang asli situ yang punya rumah tuh 2, satu di atas, satu di bawah. Dan kalau orang Bojong bilang balong. Orang yang di balong nih, yang di rumah yang di bawah, itu kalau mau tidur di rumah yang di depan, itu nggak pernah berani lewat depan rumah gua. Hampir semua. Kenapa tuh Bang? Katanya di situ ada yang lihat kuntilanak lah, pocong lah, ya tuyul lah, ya ada yang tinggi gede lah di depan gerbang gitu mah. Depan gerbang kayak orang jaga. Security kali ya nyampe sekarang. Iya, kayak security kali. Ya tapi alhamdulillah tuh motor Jupiter gue yang di depan kan, itu nggak pernah hilang. Iya. Jupiter coba NMAX taruh situ. Hilang kok. NMAX. Iya. Ini pertanyaan terakhir Bang. Gue lebih ke ini sih apa namanya isi dalam rumah lu itu loh. Lebih ke ya seisilah. Mulai dari yang ngeganggu Mbak Asri tadi, terus mengganggu teman bokap lu itu yang dari Banten, terus sosok macan ini tuh siapa tuh Bang? Kalau lu pernah denger ini siapa gitu yang tempat ini macan ini sebenarnya dia siapa gitu loh. Jadi menurut bokap gue ya, jadi gue dulu tuh sama bokap gue deket, jadi akrab lah, sering ngobrol kalau lagi libur nih. Jadi bokap gue bilang gini, kamar lu itu singgasana mereka. Dan luas rumah kita ini istananya. Kecil berarti ya? Istananya kecil. Di mata kita. Iya. Kan? Ini biasanya kan di situ cuma gapuranya, istananya itu nyampe sana biasanya gitu kan. Ini di bagian mungkin
ruangan satu doang itu satu rumah lu gitu kan. Biasanya kerajaan bisa, gitu. bisa. Dan itu macan putih itu yang emang kalau orang zaman dulu ada pegangan-pegangan macan putih atau apa gitu kan. Nah, itu salah satu pegangan di situ. Jadi peliharaan di situ. Oh, jadi emang sengaja dipelihara. Tapi bukan bokap gua ya. Iya, maksudnya bener-bener ini jadi kayak sosok ini mungkin jin ya. Ini bener-bener dipelihara, bukan ada di situ dari zaman dulu entah kerajaan Pajajaran atau apa kan biasanya Oh gitu. enggak. Jadi Iya. kayak penjaga dari 4 orang yang ada di kamar gua itu. Emang sengaja ditaruh Iya. sebenarnya, bukan karena ada unsur di baliknya lah Iya. gitu kan. Ini nih maksudnya bau-bau itu tuh bau apa itu? Yang bau duren lah, bau bangke lah. Kalau menurut gua sinyal. Kayak nih gue ada nih, atau nih gue mau menampakkan diri atau segala macam kayak gitu mungkin ya? Enggak. Jadi kalau misalnya kayak ada Hal kayak buruk. ada hal buruk nih yang sifatnya gaib mau menimpa gitu gua atau keluarga gua, itu pasti ngeluarin bau itu. Kode lah, kode. Kode. Jadi alarm lah gitu. Nah, gua notisnya karena yang terakhir tuh bau duren itu. Gitu. Gua notisnya karena itu. Oh, kemarin gua udah 2 kali 3 kali merasakan bau yang berbeda gitu, tapi kan bau busuk ini mah gitu. Akibatnya begini nih. Nah, kalau yang duren, gue takutnya akibatnya buruk lagi. Akhirnya gue kayak ibadahnya Ya, magerin diri sendiri. Iya, lah, magerin, gue lebih magerin. ketatin lagi, lebih taat lagi. Tapi ternyata temen gue yang pernah main ke situ juga ada yang punya itulah kelebihan kan. Dia bilang gini, tuh kamar lu yang sebelah sono tuh yang pojok, itu ada satu nenek-nenek. Lu tahu dari mana? Gua kan sama adik lu malam kemari. Terus ceritanya gua sama adik lu tuh pengen apa ya, nongkrong aja lah gitu. Nah, terus abis itu gua ke kamar mandi. Jadi rumah gua tuh sebenarnya ada kamar mandi di belakang tuh. Kalau ini pintu masuk buat ke ruang tamu sebelah sininya. Yang biasa tuh kita buat nongkrong. Itu ada kamar mandi di dalam. Dia lagi buang air, ada suara gini. Kalau main bersihin dong. Di kamar mandi? Iya, di kamar mandi. Kalau main dibersihin dong, dirapin lagi. Nenek gayung. Anjir. Di kamar mandi kan? Di kamar mandi ya, nenek gayung. Nah, akhirnya temen gue teriak gini, apaan sih Bar? Gitu. Adik gue kan namanya Akbar ya, jadi apaan sih Bar? Gitu. Lah adik gue yang di luar nih, denger dia teriak lagi, apaan sih lo? Apaan sih lu? Iya, teriak-teriak aja lu di kamar mandi. Dia keluar nih. Lu ngapain nyuruh gue bersih-bersih? Orang udah rapi juga. Bego, siapa yang ngomongin? Akhirnya digituin. Siapa yang ngomongin? Baru dia notice nih. Oh iya, suaranya bukan suara elu ya. Akhirnya dia nih ngebuka mata batinnya dia kan. Baru disosokin nenek-nenek itu. Itu nenek-nenek yang baru nongol sekarang apa udah dari dulu sebenarnya ada sih? Gue baru tahu itu hari itu. Pindah kali. Merinding gue sialan. Pindah. Nah itu tadi mungkin cukup ya cerita dari Bang Ari. Yes. Dan tentunya ini udah semakin larut malam nih, kita syuting udah nyampe jam setengah berapa ini Wak? 12:30. Udah malam juga dan suasananya udah nggak enak banget. Dan gue nggak pengen berlama-lama lagi. Buat kalian sobat-sobat Balai Misteri yang ingin bercerita di Balai Misteri tentunya bisa kirim atau bisa nih WA nih nomor yang di bawah sini. Dan tentunya buat kalian yang ingin support kami dengan video-video terbarunya untuk selalu like, comment, share, and subscribe buat kita lebih bersemangat lagi. Bungkus.